kabira walhamdulillahi bukrata wa asila la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumil qiyamah. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa taqwahu kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna yawmakum hada yawmun adid wa'idun karim ahalallahu lakum fihi ta'am wa harama alaikum fihi siyam wa huwa yawmut tasbih wa tahmid wa tahlil wa ta'dil fasabbihu rabbakum fihi wa'adimuhu wa tubu ilallahi wastaghfiruhu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, tidak ada kata yang terindah yang terucap pada kesempatan pagi hari ini selain ucapan alhamdulillah. Puji syukur yang setinggi-tingginya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan ampunan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghantarkan kita pada hari raya ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima siam kita, tarawih kita, witir kita, dan menerima seluruh ibadah kita di bulan Ramadan yang pada hari ini telah berlalu. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan beliau sampai hari kiamat. Dan tak lupa juga pada kesempatan ini khatib mewasiatkan kepada khatib pribadi dan juga kepada jamaah sekalian, marilah senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh suatu kebahagiaan, suatu ketenangan, suatu ketentraman akan kita peroleh dengan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, dalam surat Fatir ayat 45 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala yu'ahidullahu nas bima kasabu mataraka ala dhahriha min dabah walaki yu'ahirukum illa ajalim musamma, yang artinya, dan sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satu makhluk pun yang bergerak bernyawa di bumi ini, akan tetapi Dia menangguhkan hukumannya
sampai waktu yang sudah ditentukan. Dalam ayat ini bahwasanya kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala langsung menghukum semua orang yang berbuat dosa, niscaya semua manusia termasuk kita tidak akan ada di dunia ini. Allah musnahkan karena dosa-dosa kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menangguhkan hukumannya. Sengaja Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sehingga kita semuanya bertemu dengan bulan Ramadan. Semua itu karena Allah tahu kita banyak bergelimang dosa. Maka di pagi hari ini kita merenung sambil bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta dari hati yang paling dalam. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penggugur dosa-dosa kita sebesar apapun yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Hibban yang menceritakan keutamaan bulan Ramadan, di mana siang malam Allah Subhanahu wa taala memenuhinya dengan ampunan. Setiap harinya ada orang yang dikeluarkan dari neraka. Pada malam Lailatul Qadar, malaikat Jibril turun memberi salam dan berjabat tangan dengan orang-orang yang beribadah pada malam itu dan mengamini doa-doa orang itu sampai terbit fajar. Yang kemudian puncaknya pada hari raya Idul Fitri diresmikan sebagai hari pemberian ibadah berupa ampunan atas semua dosa-dosa mereka atau kita semuanya setelah pulang dari sholat Idul Fitri ini. Diharapkan seperti bayi-bayi yang baru dilahirkan yang tanpa dosa, atau seperti kertas putih yang tanpa noda, dan mereka kita semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, sungguh besar anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya dari awal Ramadan sampai pagi hari ini. Tetapi jamaah sekalian, ternyata dalam hadis tersebut juga disebutkan bahwasanya tidak semua orang yang berhari raya Idul Fitri mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu, maka malaikat Jibril berkata, nadarallahu ilahim fi hadhihi lailah fa'fu anhum illa arba'ah. Allah Subhanahu wa taala memandang dengan penuh kasih sayang pada malam ini dengan memberi ampunan kepada mereka semuanya, kecuali 4 orang. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka yang tidak mendapat ampunan ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW menjawab, rajulun mudhinil khamar. Yang pertama, seorang laki-laki yang senantiasa meminum khamar. Akun liwalidaini. Yang kedua, seorang anak yang durhaka kepada orang tua. Qati'ur rahim. Orang yang ketiga, orang yang memutus tali silaturahmi. Wa musahim. Dan yang keempat, orang-orang
yang bermusuhan. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada khutbah kali ini khatib akan membahas 2 orang dari 4 orang ini yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu akun walidain dan musahim. Yang pertama yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu akun liwalidaini, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'buduna illa iya wa bil walidaini ihsana. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk menyembahnya. Kemudian dalam ayat sambungannya, wa bil walidaini ihsana. Di sini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala disandingkan dengan berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Kemudian wasiat kami, bersyukurlah kepadaku, kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kamu kembali. Dalam ayat ini bahwasanya ketika kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, juga ketika bersyukur kepada kedua orang tua kita, begitu mulia orang tua kita. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, bahwasanya kita semuanya hadir di dunia ini, hadir di muka bumi ini karena jasa seorang ibu yang tegar, yang sabar di tengah kesakitannya, berjuang, bertarung antara hidup dan mati, berjuang dengan tetesan keringat dan darah. Yang penting kita semuanya, yang penting anaknya bisa lahir di dunia. Bahkan ketika seorang ibu mau melahirkan, kemudian ada dilema. Seorang dokter bertanya, wahai ibu, jika engkau selamat, maka anakmu meninggal. Dan jika anakmu selamat, maka engkau meninggal. Maka pasti seorang ibu akan memilih pilihan yang kedua, yaitu dia memilih memberikan keselamatan kepada anaknya, dan dia memilih dia yang meninggal. Begitu juga dalam keseharian, orang tua akan mengatakan, biarlah saya tak pakai baju baru, yang penting anak saya pakai, anak saya bahagia, senang dan bisa tertawa. Begitu juga seorang ayah, begitu seorang bapak akan mengatakan hal yang sama. Biarlah saya hidup keras, harus membanting tulang, berkeringat pagi dan petang, kulit hitam legam, tangan kasar dan kapalan, bahkan hidup jauh di perantauan. Biarlah asal anak saya bisa makan, anak saya bisa sekolah, anak saya bisa kuliah, menggapai cita-citanya dan hidup bahagia. Jamaah, sungguh-sungguh besar jasa orang tua kita kepada kita semuanya, dan semuanya tak bisa diungkapkan hanya sekedar dengan kata-kata. Maka di pagi hari raya ini dengan penuh kerendahan hati, kita bertanya pada diri kita, tanyakan dalam hati yang sedalam-dalamnya, sudah sebaik apa kita kepada kedua orang tua kita? Sebesar apa balas budi kita kepada ibu dan ayah selama ini? Jangan-jangan sampai detik ini kita jadi anak yang selalu menjadi beban orang tua kita. Jangan-jangan sampai detik ini kita jadi anak yang menggoreskan luka
di hati ibu dan bapak. Sungguh sebuah mimpi ketika kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ridho orang tua kita tidak pernah kita dapatkan, ridho Allah birodin walidain wa suhtullah bisuhdi walidain. Ridho Allah itu terletak ridho orang tua. Begitu juga kemarahan Allah terletak pada kemarahan orang tua. Setiap hari kita takbir, setiap hari kita ruku, bisa jadi setiap hari kita sedekah. Tiap tahun puasa Ramadan, tahajud dan witir. Setiap pekan bisa jadi kita puasa Senin Kamis. Bahkan ada yang kelebihan harta, setiap tahun bisa bolak-balik haji dan umrah. Tapi jika kamu durhaka kepada bapak ibu, maka nabimu mengatakan atau Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata uququl walidain, tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, sekalipun beramal dengan yang khatib sebutkan tadi. Jangankan masuk surga, orang yang durhaka kepada kedua orang tua, mencium bau surganya saja tidak Allah perkenankan. Naudzubillah min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Sebetulnya tak banyak harapan ibu bapak kepada anaknya, dan juga tak terlalu sulit dilakukan oleh anak. Bahkan setiap anak sesungguhnya bisa melakukan apa keinginan orang tuanya. Tak banyak harapan ayah kepadamu, nak. Dulu ketika engkau lahir di atas bumi, ayah yang pertama kali membisikkan kalimat tauhid ke telingamu. Ayah membisikkan kalimat adzan dengan lembut ke telingamu. Maka nanti ketika tiba saatnya, ayah harus meninggalkan dunia ini hingga tiba saatnya sakaratul maut meregang nyawa. Maka engkaulah harapan ayah, nak, membisikkan kalimat yang sama ke telinga ayah. Engkaulah harapan ayah yang akan membimbing ayah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tak banyak harapan ibu kepadamu, nak. Dulu ketika engkau kecil, ibu yang selalu memandikanmu setiap pagi dan sore sampai umur 5 atau 7 tahun dengan penuh kelembutan. Ibu bersihkan badanmu, maka harapan ibu, engkaulah yang akan memandikan ibu untuk terakhir kalinya. Engkaulah yang ibu harapkan ketika badan ibu tak lagi berdaya, ketika jantung tak lagi berdetak, mata tak lagi terpejam, badan tak lagi bergerak, lidah pun tak lagi bisa bicara. Maka engkaulah harapan ibu, nak, yang akan menyentuh ibu dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, sebagaimana dulu engkau ibu mandikan. Tak banyak harapan ibu, nak. Dulu ketika engkau masih kecil, ibu yang selalu memakaikanmu pakaian. Setelah selesai pemandian itu, engkau pula yang akan ibu yang selalu memakaikan pakaianmu. Maka setelah selendangmu, engkau pula yang akan memakaikan kain kafan itu. Engkau harapan ayah yang akan memakaikan kain kafan ayah sebagai pakaian terakhir. Hanya sekali ayah minta, hanya sekali ibu minta. Tak banyak harapan ayah kepadamu, nak. Sekarang engkau sudah sekolah, sudah sarjana, dihormati dimanapun berada. Maka tolong beri sedikit kehormatan itu kepada ayahmu. Engkau yang menjadi imam sholat ayah dan ataupun ibumu. Tak banyak harapan ibu dan ayah kepadamu, nak. Sewaktu kecil, dulu engkau selalu di pangkuan kasih sayang ibu, dalam hangatnya gendongan ayah.
engkau tidur nyenyak. Tak mengapa ibu tidur dalam keadaan duduk, tak mengapa ayah berdiri menggendongmu sampai engkau tertidur pulas. Maka satu pinta ayah dan ibu kepadamu, engkaulah yang akan mengangkat jenazah ayah, engkaulah yang akan menghantar ke kuburan, engkau harapan ayah yang meletakkan kepala ayah di liang lahat. Tak banyak harapan ayah dan ibu nak. Ketika kami tiada, doakanlah dalam setiap sholatmu, setiap tahajudmu, dan sematkanlah doa untuk kami ayah ibumu. Jadilah engkau anak soleh solehah, anak yang berakhlak mulia. Itulah yang membuat kami tersenyum di alam kubur sana. Hanya itu harapan ayah dan ibu kepada anaknya. Mereka tak butuh harta, mereka tak peduli pangkat jabatanmu, mereka tak hiraukan gelar dan kedudukanmu, karena tak ada artinya itu semuanya jika tak ada baktimu. Yang orang tua butuhkan adalah kasih sayangmu dan juga kehadiranmu. Maka kalau mereka masih hidup, jangan sia-siakan. Kembali dari sholat id ini, datangilah ke rumahnya, cium tangannya, peluk erat tubuhnya, karena selama ini bisa jadi kita belum bisa berbakti kepada keduanya, belum bisa menyenangkan hatinya. Bersyukurlah dan berbahagialah engkau yang masih punya ayah dan ibu, karena hadirnya ayah dan ibu sungguh anugerah terbesar bagi kita semuanya. Mungkin hari ini belum terasa oleh kita semuanya, mungkin hari ini belum kita sadari, tapi nanti akan ada masanya ketika orang tua tak ada lagi di dunia, ketika mereka sudah pergi untuk selamanya, barulah kita sadari betapa berharganya, barulah kita tahu betapa sedih kehilangannya, barulah kita tahu betapa hidup ini hampa tanpanya. Terkadang uang yang banyak, prestasi yang tinggi tidak begitu bermakna ketika tak ada ibu tempat bercerita, tak ada ayah tempat berbagi. Terlebih pada saat-saat ini ketika tampir menggema, di mana-mana bersahutan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barulah terasa betapa besar kehilangan orang tua, terasa sunyi di tengah-tengah keramaian. Tak ada ayah ibu, ketika tak ada ayah ibu yang menanti kita pulang ke rumahnya. Maka selagi mereka masih ada, jangan kau sia-siakan. Senangkan hatinya, jangan kau buat susah pikirannya, jangan kau tambah beban hidupnya, jangan pernah durhaka, karena hidupmu tak akan selamat di dunia maupun akhirat ketika durhaka kepada kedua orang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sama sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Selanjutnya golongan kedua yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang mulia ini, yaitu musahim, yaitu orang yang bermusuhan, orang yang belum berdamai dengan saudaranya, dengan kerabatnya, dengan sahabatnya, dengan tetangganya. Ramadan, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita jaga, kita perbaiki dengan bukti apa? Kita berpuasa, kita sholat tarawih, kita witir, kita membaca Al-Quran, kita bersedekah, dan juga amal-amal lainnya. Maka semestinya kita juga memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia dengan cara memberi maaf ataupun meminta maaf, karena hablum minallah harus seimbang juga dengan hablum minan nas.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tanzilu rahmah ala qaumin qati'ur rahim. Tidak akan turun keberkahan kepada orang-orang yang memutus silaturahmi. Dalam hadis lain, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, di momen hari raya ini kita merenung sejenak, mengingat-ingat orang-orang yang pernah kita sakiti, orang-orang yang ada masalah dengan kita, yang terluka hatinya karena lidah kita, yang pernah terdolimi oleh tangan kita, yang pernah susah gara-gara ulah kita. Maka jumpai dia, mintakan maaf, rendahkan hati kita untuk meminta maaf. Kesampingkan dulu ego, merasa diri selalu benar. Bukan aku yang salah, tapi dia yang salah. Terkadang orang memiliki ego seperti ini. Maka ini singkirkan semuanya. Yang terpenting adalah perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, sebagaimana kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Begitu juga sebaliknya terhadap orang yang salah, terhadap orang-orang yang salah pada diri kita, kita lapangkan dada untuk meminta maaf, untuk memberi maaf sebelum dia meminta maaf terlebih dahulu. Dan itu lebih mulia. Dan ini terasa berat, tetapi ini harus kita paksakan. Kita harus latih untuk ikhlas, baik ketika meminta maaf ataupun memberi maaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, kenapa begitu pentingnya meminta maaf pada orang lain? Karena seberapapun besar dosa kita kepada Allah yang kita lakukan bisa terhapuskan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa terhapuskan dengan memperbanyak amal soleh. Dalam sebuah hadis ada sebuah kisah orang yang telah membunuh 100 orang, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ampunan. Tetapi kalau kita bersalah dengan orang lain, baik dengan saudara, dengan teman ataupun sahabat, tidak bisa tergantikan dengan amal soleh. Sekalipun kita menangis darah, berdoa di depan pintu Ka'bah, tak akan bisa menghapus dosa kepada sesama manusia. Harus ada permintaan maaf terlebih dahulu. Dan itulah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang panjang. Nantinya ada seseorang yang dikatakan orang bangkrut. Kemudian para sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Tentunya para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu orang yang tidak mempunyai uang, orang yang tidak mempunyai kekayaan. Tetapi kemudian Rasulullah SAW menyanggahnya dan mengatakan, orang-orang yang bangkrut dari umatku, dari orang-orang Islam, bisa jadi kita termasuk di dalamnya, yaitu orang-orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat wajib, sholat sunnah, dan lain sebagainya. Kemudian membawa pahala puasa Ramadan, puasa Senin Kamis, puasa Daud. Kemudian membawa pahala zakat, infak, sedekah. Tetapi ternyata orang ini suka mencaci maki orang lain, menuduh ini itu, memakan harta orang lain dengan cara yang batil, menumpahkan darah orang lain, memukul orang lain. Maka orang ini dengan segala kebaikan-kebaikannya, ketika dia mau masuk surga, datanglah orang-orang yang didolimi. Kemudian orang-orang yang didolimi menuntut, maka kemudian kebaikan-kebaikan yang sudah dia lakukan diberikan kepada orang-orang yang didolimi. Sementara orang yang didolimi tidak pernah berhenti datang. Maka ketika kebaikan sudah habis, maka kemudian dosa-dosa orang yang didolimi ditanggung olehnya. Surga sudah di depannya,
tidak jadi karena dia berbuat zalim, berbuat aniaya, memelihara permusuhan di dunia ini. Maka jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, di samping kita menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita jaga hubungan baik dengan sesama manusia. Kita tinggalkan permusuhan. Kita saling meminta maaf, saling memberi maaf dengan saudara yang kita bisa jadi ada kesalahan di antara kita yang disengaja maupun tidak disengaja. Begitu juga dengan sahabat, begitu juga dengan tetangga. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sungguh manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumil qiyamah. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qallallahu ta'ala fi kitabihil azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi ajma'in. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama berdoa seraya menundukkan kepala, mengangkat kedua tangan kita. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketulusan hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat, mengabulkan doa kita semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami bertekuk lutut di hadapan-Mu. Kami yang hina ini memohon ridho dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang merajai langit dan bumi, yang mengendalikan alam semesta jagat raya ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah ibadah kami, salat kami, puasa kami, baca Al-Quran kami, dan ibadah yang kami lakukan selama bulan Ramadan. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Apabila orang tua kami masih hidup, maka berikanlah ia kesehatan, rizki yang melimpah, dan berikan ketetapan iman dan Islam. Apabila orang tua kami sudah wafat, maka ampunilah segala dosa-dosanya, terimalah segala amal kebaikannya, berikan tempat terbaik untuk orang tua kami di sisi-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika di antara kami ada yang sedang sakit, maka angkatlah penyakitnya, sembuhkanlah ia agar bisa beribadah dengan sempurna. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika di antara kami sedang dalam kesulitan, di antara kami ada yang terlilit hutang, maka berikanlah jalan keluar, berikanlah kami solusi, karena kami yakin hanya Engkau-lah yang maha kuasa dan maha mengetahui. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullahal adzim yadhkurukum waskuruhu ala ni'amihi yazidkum wa ladzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.